Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Indonesia. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI telah menyetujui usulan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menyangkut penyatuan kementerian dan pembentukan kementerian baru. Salah satunya yang menjadi usulan adalah pembentukan Kementerian Investasi. Ya, dengan adanya Kementerian Investasi, nantinya Badan Koordinasi Penanganan atau Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian akan menjadi Kementerian Investasi. Lalu bagaimana peran dari BKPM dalam Kementerian Investasi nantinya? Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Bapak Rizal Kavalri Marimbo yang merupakan Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Amanda, selamat pagi Dinda Ajat. Baik, terima Salam kasih. sehat semua ya. Salam Semangat sehat. sekali ya Pak pagi ini ya. Pak Rizal, langsung saja saya ingin konfirmasi terlebih dahulu bicara tentang Kementerian Investasi yang memang sudah akan dibentuk ya sesuai dengan kesepakatan DPR. Kalau menurut Anda apakah ini akan meleburkan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau sebetulnya akan ada lembaga baru? Harusnya seperti apa Pak Rizal? Ya, penting untuk kami sampaikan di sini bahwa selama ini BKPM masih merupakan lembaga yang setingkat kementerian dan kewenangannya juga sangat terbatas, tidak mampu dan tidak bisa membuat kebijakan dan hanya bisa menjadi operator lah istilahnya. Nah, dengan nanti kemudian bisa menjadi sebuah lembaga atau kementerian lah ya, Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kalau kita lihat dulu kan ada namanya Bappenas ya, ketika menjadi sebuah kementerian, kemudian menjadi kementerian PP dan Bappenas. Seperti itu kira-kira Dinda. Baik ya. Oke, Pak Rizal, lalu apakah ini akan membantu Indonesia nih Pak dalam mencapai pemulihan ekonomi nasional untuk jadi lebih cepat nih Pak? Ya, Dinda, Amanda, terima kasih. Ada beberapa catatan soal investasi Indonesia akhir-akhir ini ya, yang perlu saya highlight dulu. Yang pertama bahwa investasi Indonesia itu tetap tumbuh meski di tengah COVID yang luar biasa menghantam seluruh dunia termasuk Indonesia. Yang kedua adalah investasi di luar Pulau Jawa, dan Pulau Jawa ini di era Pak Kepala BKPM Pak Bahlil Lahadalia ini semakin lama semakin merata. Yang dulunya luar Jawa itu ketinggalan, sekarang ini luar Jawa sudah membayang-bayangi bahkan melampaui dari Pulau Jawa itu sendiri. Realisasi pertumbuhan dari investasi kita ini semakin lama semakin kompetitif, baik Jawa maupun luar Jawa. Yang kedua adalah PMDN dan PMA. Kalau dulu kita melihat dominasi PMA itu sangat luar biasa, sangat kencang, sangat cepat. Tetapi juga kemudian walaupun PMA-nya ini cepat, tetapi juga dikejar oleh namanya PMDN. Artinya bahwa peran dari pengusaha-pengusaha lokal, peran dari pengusaha-pengusaha nasional, investor dalam negeri ini semakin lama semakin strategis dan signifikan ke depan. Yang berikutnya bahwa kita sampaikan bahwa investasi sepanjang 2020 itu mencapai 826,3 triliun. Nah, ini lebih tinggi 1,1% dari target investasi yang ditetapkan sebesar 817,2 triliun. Artinya pada tahun 2020 itu target tersebut dilampaui. Nah, ini kira-kira yang bisa kami highlight sedikit soal investasi. Nah, investasi 2021 ini ditargetkan mencapai 858,5 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dari target 2020 sebesar 17,2 triliun. Itu kira-kira yang saya bisa highlight Adinda, Ajat, dan Amanda soal investasi. Nah, investasi ini sendiri ya kira-kira bagaimana? Baik, artinya bahwa ini tadi yang Anda ungkapkan menjawab kritikan selama ini BKPM kurang berperforma begitu ya, sehingga harus ada Kementerian Investasi untuk bisa mendorong investasi di tanah air. Tapi apakah bisa menjadi jaminan setidaknya gitu kalau publik mengatakan dengan dibentuknya kementerian ini akan lebih mempermudah
kinerja bangsa Indonesia dalam memperoleh investasi? Iya, yang ingin kami sampaikan bahwa Bapak Kepala BKPM bekerja dengan segala keterbatasan, dengan segala anggaran yang terbatas, dengan kewenangan yang terbatas. Beliau bekerja sekeras-kerasnya, berkoordinasi sekeras-kerasnya untuk mencapai target yang diberikan. Tetapi ini saja sebenarnya tidak cukup, karena negara kita ini kan begitu besar. Negara kita ini membutuhkan lebih banyak lagi lapangan kerja, Adinda. Dan kemudian juga ekonomi kita ini sudah harus bertransformasi. Kalau dulu transformasi ekonomi kita ini hanya berdasarkan pada sumber daya alam. Kita mengekspor habis-habisan sumber daya alam kita ke luar negeri, kita kirim tanah kita, segala sumber daya kita ke luar negeri tanpa kita mengolah, melakukan hilirisasi di dalam. Nah, target ke depan adalah bagaimana kita ingin agar ekonomi kita ini akan berbasis pada industri. Hilirisasi itu merupakan kata kunci yang harus kita pegang baik-baik untuk meningkatkan nilai tambah, sehingga sumber daya alam yang kita miliki ini punya nilai tambah bagi bangsa kita, bagi perekonomian kita. Oke, baik Pak Rizal, tapi kita juga penasaran nih Pak. Sebenarnya selama ini nih, selama BKPM belum menjadi lembaga pemerintahan atau menjadi lembaga non-kementerian ini, sebenarnya tantangannya apa saja nih Pak yang dihadapi oleh BKPM sendiri, dan apa yang diharapkan nanti bisa lebih mudah setelah nanti menjadi Kementerian Investasi? Iya, jadi begini Adinda Amanda, ketika pertama kali Bapak Kepala BKPM ditunjuk dan dilantik oleh Presiden menjadi Kepala BKPM, ini dalam sejarah pertama kali Kepala BKPM masuk di dalam kabinet. Kalau dulu itu Kepala BKPM itu bahkan pernah dilantik oleh Menko Perekonomian, dan bahkan dia berasal dari eselon 1. Nah, ketika Kepala BKPM pertama kali masuk ke kantornya, beliau mengumpulkan seluruh eselon 1, eselon 2. Dan beliau menanyakan apa sebenarnya kendala, apa sebenarnya point of cost. Kalau di dalam manufacturing management itu ada namanya point of cost atau penyebab utamanya kenapa investasi kita ini termasuk yang paling melambat, termasuk paling tidak atraktif di Asia Tenggara. Nah, kemudian ditemukanlah berbagai masalah. Yang pertama adalah ternyata investasi kita ini masalahnya bukan di promosi, begitu ya. Seluruh orang di luar sana, seluruh investor di luar sana tahu bahwa Indonesia itu punya daya saing yang luar biasa di sumber daya alam. Sumber daya alam kita ini tidak ada saingannya di luar sana. Nah, kemudian juga pasar kita sangat besar. Ada setengah dari pasar Asia Tenggara itu ada di Indonesia. Kita juga punya sumber daya manusia. Kita juga punya daya saing lainnya. Tapi kenapa kita tidak mampu meningkatkan investasi kita? Bahkan tumbuhnya hanya sekitar 4-5%. Bahkan sejak 2016 itu terjadi pelemahan yang luar biasa. Nah, disinilah ditemukan beberapa hal bahwa persoalan utama itu adalah bukan di luar sana, bukan promosi, tetapi persoalan utama itu ada di dalam sini, domestik. Berada di domestik ini. Ada di mana itu? Nah, kemudian Bapak Kepala mendapatkan ada beberapa kendala utama di dalam. Yang pertama adalah perizinan. Perizinan kita ini adalah perizinan yang paling rumit dan paling kompleks seluruh dunia. Bahkan kita didombakan sebagai negara dengan perizinan yang paling rumit dan terumit sedunia. Nah, kemudian adalah regulasi. Regulasi kita ini bertele-tele luar biasa. Ada sekitar 4.000 regulasi yang terkait dengan investasi. 3.000 regulasi itu ada di daerah dalam bentuk perda-perda. Kemudian ada lagi 2.000 ada di pusat. Bayangkan 4.000 regulasi ini, kemudian ini yang mengikat sehingga investasi kita itu tidak berjalan dengan baik. Dan kita bangga sekali dengan rumitnya perizinan kita bangga dengan rumitnya regulasi yang ada.
Nah, kemudian ini semua dijawab ya, dua hal ini. Yang pertama perizinan. Perizinan kemudian Bapak Presiden melalui usul yang diberikan oleh Bapak Kepala BKPM menerbitkan Impres nomor 7 tahun 2019. Impres nomor 7 ini mengamanatkan untuk dilakukan sentralisasi perizinan di BKPM. Selama ini investor datang ke Indonesia, itu dia datang, dia urus NIB di BKPM, kemudian dia mengurus izin-izin di sektoral, di kementerian terkait dan juga ke daerah. Oke. Nah, setelah mereka pergi ke sana, itu tidak jelas apa mereka mau kembali kapan, itu tidak jelas. Berputar-putar, bahkan memakan waktu bertahun-tahun. Contohnya soal AMDAL. AMDAL itu bisa ada 5 tahun, 10 tahun, bahkan tidak jelas. Baik. Nah, inilah kemudian regulasi dari perizinan, regulasi ada lagi satu, Mas, yaitu apa? Lahan. Mafia-mafia tanah di mana-mana. Saya dapat keluhan ada investor Malaysia, tanahnya diserobot oleh mafia di Semarang sana. Ini harus kita bereskan semua. Nah, kemudian lagi yang keempat adalah kelembagaan. Kelembagaan BKPM hanya badan setingkat menteri, tidak punya kewenangan mengambil kebijakan dan dia juga tidak punya kewenangan melakukan eksekusi. Nah, inilah yang kemudian bagaimana kita memperkuat kelembagaan di era Bapak Jokowi dan Pak Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ini. Ini kira-kira sedikit gambaran soal hambatan investasi kita. Baik, Pak Riza, kalau tadi bicara tentang hambatan-hambatan yang telah diselesaikan, tapi pertanyaannya kemudian apakah jangan-jangan memang masih banyak kesulitan di lapangan bicara tadi tentang komunikasi dan koordinasi dengan daerah dan kementerian lain, tapi nanti dijawabnya usai jeda, kita break terlebih dahulu Pak Riza ya. Tetaplah bersama kami di Good Morning Indonesia.